Saya bersukacita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari kembali di rumah doa. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya percaya bahwa ketika ada hadirat Tuhan dan kita meresponinya dengan benar, maka kita sedang menarik perhatian Tuhan. Amin. Ketika kita berespon dengan benar, mata Tuhan tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju ada atasmu. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mata Tuhan tertuju atasmu. Mari saudara, kita meresponi hadirat Tuhan dengan menyembah Dia, dengan mengangkat sembah menaikkan pujian kita bagi Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hirabashikira barara shande krabashikira balala. Hikirabashikira barara shande rabashikila balala. Hikirabashikila balala kira barara shande. Korada tapakana mai. Rabashikila balala kira barere kira balala. Kami sembah Tuhan, sebab Kau hadir di tempat ini Yesus. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Hirabashikira barara shande krabashikira barara. Ikirabashikira barara shande rabashikira barara. Ikirabashikira barara. Saranda kuturi di hirandara la balakat sandara da barala. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di sini Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya.
Meskipun hari ini kita tertutup dengan masker-masker kita, tapi mulut kita masih bisa memuji Dia. Tapi mulut kita masih bisa menyembah Dia. Amin. Kaki kita bisa melompat untuk Dia. Tangan kita bisa menari untuk Dia. Sebab Dialah yang besar. Yes, Dialah yang besar. Mari saudara, jika hari ini saudara mau berdiri, berdirilah menyembah Tuhan. Jika hari ini saudara mau berlutut, berlututlah di hadapan Tuhan. Jika saudara merasa ingin duduk dan menyembah Tuhan, silakan saudara. Tapi pada hari ini bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Dan berikan sorak-sorak baginya. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Sebab Engkau Raja, Engkau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Haleluya Yesus. Yes Lord. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, yes, nyanyikan besar Allahku, yes Lord, selamanya
kemegahan Raja, kemegahan Raja, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, yes, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud, menyembah suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, yes, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar, besar kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar kau Allahku, Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Angkat tanganmu, dia layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Katakan kau besar, kau besar, layak disembah, layak disembah. Katakan kau Raja, kau Raja segala raja, yes Lord, dan hatiku bernyanyi. Katakan kau besar, Besar, kau layak disembah Tuhan, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku Yesus dan dan hatiku bernyanyi. nyanyi. Katakan kau besar, kau
Katakan dengan di hatimu. Is our God. Yes. Oh, how great, how great, how great. Wow. Is our God. Katakan, how great is our God. How great, oh Lord, is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. 'Cause you are worthy, you are worthy, you are worthy of our praise. And my heart will sing. Will sing. How great is our God. Let's say, name above all names, name above all names. Name above all names. 'Cause you are worthy, Lord. And my heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. Name above all names.
disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak Yes, disembah. Dini karada banati uran darada barala bala yala bakanda hireki hirada bakanda taranda darada barala bala bala rakatana karanda darada baranda darala bala naranda botore di dia sherela mayela moya Engkaulah Yesus, kami mengasihimu. Yes, Lord. Kami mengasihimu, Yesus. Oh, Engkau sungguh baik, sungguh baik Tuhan. Oh, biar kasih-Mu Yesus, biar kasih-Mu Tuhan, kami nikmati saat ini. Kami nikmati malam ini Yesus. Jamah hati kami, sehingga kami malam ini mengalami Engkau, sehingga kami malam ini mengalami cinta-Mu kembali Yesus. Oh, kirabashi kirabari. Jesus, I love you. I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, I love you. Ooh, yes. I love you. Oh, I love you. Jesus, 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 I love you. I love you. And Jesus, I love you. Let's say, Jesus, I love you. Oh, I love you. Jesus, I love you. Oh, I love you. Oh, Jesus, I love you. Oh, I love you. Jesus, I love you. Oh, I love you. Jesus, I love you.
Ekspresikan cintamu, responi hadiratnya dengan menyembah Tuhan. Ekspresikan kasihmu kepadanya, ekspresikan cintamu kepadanya. Jesus, I love you. Oh, I love you, Lord. I love Oh, I you. love you, Lord. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. Oh, I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you, Lord. I love you. Jesus. Jesus, I love you. Oh, I love you, Lord. I love you. Jesus, I love you. I love you, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. Oh, I love you. Jesus, I love you. Oh, I love you. Yes, berikan sorak-sorak bagi dia. Haleluya. We love you, Lord. We love you, Jesus. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Sama sikit apa-apa, Saudara, saya ingin mengajak kita semua hari ini mengangkat tangan kita. Kita mau hari ini sama-sama mengarahkan tangan kita untuk bangsa ini. Ibu Yeni akan berdoa, memimpin kita dalam syafaat, melihat pemulihan segera terjadi atas bangsa ini. Yes, God. Agar setiap keluarga yang hancur, setiap orang yang terhilang, datang kembali kepada Bapa.
Tetapi barang siapa menyangkalnya, maka dia juga akan menyangkalnya. Hari ini, jangan keraskan hatimu. Dengan hati engkau percaya, maka engkau akan menerima kebenaran. Dengan mulut kau berkata, percaya Yesus
Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Oh yes. Nabi Elia ada di satu kota 3 tahun, hujan tidak turun. Tetapi pada saat dia berdoa, dia hanya melihat sebesar telapak tangan, awan telapak tangan, awan telapak sebesar telapak tangan. Tetapi dia percaya, dan akhirnya hujan lebat turun, dan itu akan terjadi atas hidupmu. Terjadi atas hidupmu. Engkau tidak akan lagi mengalami masa kekeringan. Engkau tidak akan lagi mengalami hatimu dilukai. Engkau tidak akan merasa lagi dihianati. Engkau tidak akan lagi merasa dilukai, ditinggalkan. Engkau tidak sendiri, engkau tidak tertolak. Karena Tuhan yang akan mengairi engkau. Dia akan memenuhi kepuasan hatimu. Dia akan masuk memuaskan hatimu yang kering. Engkau akan mengalami seperti taman yang diairi air, yang tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dan engkau tidak lagi mengalami masa musim kering. Karena hujan yang lebat sudah turun atasmu. Dan itu terjadi karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Yeah. We worship you. Dan bahwa sesungguhnya Yeah, we glorify your Tuhan yang name. memberikan kesembuhan. Hari ini kau yang sakit. Hari ini kau mengalami sakit. Yeah. Bahkan kau tidak punya biaya lagi untuk berobat. Tetapi Tuhan datang. Tuhan datang bahwa sesungguhnya Amin. Tuhan rindu memberikan engkau kesehatan. Amin. Engkau menjadi gemuk dan Amin. subur. Engkau menjadi sehat hidupmu. Biar kau memberikan hati seluruh hatimu. Yes. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah memperhitungkan apapun. Yang dia mau adalah persembahkan hidupmu. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Persembahkan, berserahkan hatimu seluruhnya. Yes. Apa adanya di hadapan Tuhan, maka dia yang akan mengubah hatimu. Akan ada hati yang baru, jiwa yang baru, Yes. roh yang baru yang akan Tuhan berikan atasmu. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Yes. Glory to the Lord. Thank you Abba. Thank you Jesus. Thank you Abba. Thank you Jesus. Kami orang-orang yang sudah ditebus. Kami orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami orang-orang yang akan menerima pengenapan dari janji-Mu. Walau 1000 orang lemah di sebelah kanan kami dan 10.000 di sebelah kiri kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Sebab Tuhanlah yang menjadi panji-panji kemenangan kami. Tuhanlah yang menjadi keselamatan kami. Glorify your name in this place, Jesus. We thank you for today. Hari ini ya Bapa, bicaralah kepada kami. Biarlah satu kalimat yang keluar dari mulut-Mu mengubahkan kami. Yes. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut-Mu menyembuhkan kami. Biarlah hari ini kami menjadi orang-orang yang tahu dan menyadari bahwa mujizat itu ada. Yes, Lord. Mujizat itu telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang menghampiri Engkau dengan hati yang sederhana, yang Ya. hanya percaya saja kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri, saudara boleh berlutut. Saudara yang ada di rumah, saya ingin membagikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya di tahun yang baru ini. Dalam Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Simon ini orang Farisi.
sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli polam berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Harganya berapa? Harganya 1 tahun gaji. Jadi kalau seseorang gajinya 1 juta setelah 1 bulan, berarti harganya ini mungkin kurang lebih sekitar 12 juta. Minyak narwastu ini. Lalu dia pecahkan leher buli-buli minyak narwastu itu. Dan minyak itu dia pakai untuk mengurapi kepala Yesus. Bahkan kaki Yesus. Dan ayat 4 berkata, ada orang-orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa engkau menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah begini saudara, tuan rumah yang malang. Itu temanya hari ini. Tuan rumah yang malang. Ada seorang tuan rumah namanya Simon, orang Farisi, orang yang pernah sakit kusta. Ya, beberapa teolog berkata bahwa orang ini pernah sakit kusta, makanya disebut Simon si kusta. Berarti dia pernah disembuhkan, kemungkinan besar oleh Yesus kustanya. Karena pada masa itu kusta nggak bisa disembuhkan. Tetapi Yesus mampu membuat mujizat dan menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta. Jadi ini ada satu orang tuan rumah mengundang Yesus datang ke rumahnya. Tetapi kalau saudara baca terus, saudara akan mendapati bahwa dia sangat tidak menghargai keberadaan Yesus. Dia nggak menghormati Yesus. Dia nggak memberikan pelayanan yang layak untuk Tuhan yang dia undang ke rumahnya. Tiba-tiba ada tamu, perempuan berdosa, yang terkenal di seluruh kota sebagai perempuan berdosa. Ya, kemungkinan besar dia adalah seorang wanita tunasusila. Lalu tiba-tiba perempuan ini melakukan sebuah tindakan penyembahan. Dan dia membuat ruangan itu yang tadinya bau sumpek. Karena Yesus berkata, kamu gak cuci kakiku waktu aku masuk rumah kamu. Tapi perempuan ini membasahi kakiku dengan minyak, dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi ruangan itu tadi yang baunya gak jelas, akhirnya berbau harum. Atmosfer di rumah itu tiba-tiba berubah. Dari atmosfer tanpa penyembahan menjadi sebuah atmosfer dengan sebuah penyembahan yang luar biasa. Simon saya sebut tuan rumah yang malang. Karena dia yang buat event, dia yang punya ibadah, dia yang punya ministry, dia yang punya gereja. Tapi dia gak menghormati Tuhan di rumahnya sendiri. Tapi orang-orang yang datang sebagai tamu, menghargai, menghormati Tuhan dan menerima yang terbaik. Saudara, kita bisa terjebak menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, tapi gak lagi menghormati Tuhan. Kita bisa jadi orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan KKN, retreat. Kita bisa menjadi seorang pengerja di gereja, tapi kita nggak punya respect sama sekali terhadap Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang kita minta datang, orang-orang itu dapat bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara pasti tahu cerita tentang Maria dan Marta. Di situ dikatakan bahwa Marta itu sibuk kerja, Maria itu duduk di kaki Yesus. Lalu akhirnya Marta komplain dan bilang, Tuhan, engkau nggak lihat kalau aku sibuk? Masa Maria disuruh duduk begitu saja? Bantu aku dong, kata Marta. Tapi Yesus bilang, Marta, kamu menyusahkan diri dengan apa yang nggak penting. Tapi Maria sudah mengambil bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksudnya Yesus berkata begitu? Mereka tuh berdua sama-sama tuan rumah. Yesus datang ke rumahnya. Yang satu memberikan penyembahan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Yang satu merasa bahwa hal itu nggak penting. Pernah nggak saudara ada orang datang ke rumah saudara nggak mau ketemu sama orangnya? Kalau dia datang lagi, disuruh dengerin lagi cerita dia. Kalau dia datang lagi, gua harus dengerin lagi celotehan dia. Kalau dia datang lagi, gua harus dengerin lagi semua komplainan dia, masalah dia. Nggak mau ah. Jadi saudara mulai menyibukkan diri di rumah supaya nggak ngobrol sama orang ini. Nah itu Marta.
Entah kenapa kemungkinan besar Marta mungkin sudah nggak lagi enjoy dengan persekutuannya dengan Tuhan. Marta udah nggak lagi enjoy dengan firman. Marta sukanya pelayanan. Marta sukanya sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis. Marta udah nggak punya waktu duduk di kaki Tuhan lagi. Jadi dia disebut tuan rumah yang malam. Dan waktu Tuhan bicara ini sama saya, bicara sama istri saya, Tuhan cuma bilang bangun lagi altarku, bangun lagi mezbah. Dan di situ saya akhirnya menyadari bahwa saya nggak mau menjadi seperti Simon, menjadi seorang tuan rumah yang nggak dapat apa-apa kecuali pujian dari orang. Saudara, tahukah saudara bahwa di hari-hari yang terakhir, yang awal akan menjadi yang akhir, dan yang akhir akan jadi yang awal. Tahukah saudara bahwa di hari-hari yang terakhir, orang-orang tanpa jabatan justru akan mendapat posisi yang terhormat di hadapan Tuhan. Saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis tidak melakukan satu mujizat pun. Dalam Yohanes 10 ayat 14, kalau nggak salah dikatakan bahwa tidak ada satu mujizat pun dibuat oleh Yohanes. Tapi Tuhan berkata, tidak ada yang lebih besar dari dia. Wow. Saya ingin pada hari ini kita merenungkan sebentar tentang keberadaan kita. Apakah bisnis kita sudah membuat kita menjadi sarana pelarian karena saya udah nggak biasa kalau nyembah gitu, udah deh cepet-cepet aja deh. 2 lagu beres deh, udah saya malas nyembah gitu. Kalau khotbah tuh kalau bisa khotbah tuh jangan lama-lama deh. Khotbah tuh bisa minimal simple, sederhana, penting saya ngerti, udah pergi deh. Saya kalau udah dekat Tuhan lama-lama tuh gak nyaman saya. Dan akhirnya kita menjadi tuan rumah yang mahal. Saudara, apa jadinya kalau kita coba bangun rumah tanpa Tuhan membangunnya? Kita berkata kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang membangun. Apa artinya? Artinya ketika kita coba bangun sebuah rumah tangga tanpa Tuhan di dalamnya, sia-sia kita bangun rumah tangga. Kalau kita coba bangun bisnis tanpa Tuhan di dalamnya, sia-sia kita bangun bisnis itu. Kalau kita coba bangun ministry tanpa Tuhan di dalamnya, sia-sia kita bangun ministry. Kecuali Tuhan yang bangun. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali kepada momentum di mana Lord, I need you more than anything. Ada sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang berkata begini, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Liriknya berkata, aku perlu engkau lebih dari hari kemarin. Aku perlu engkau lebih daripada kata-kata yang kuucapkan. Aku perlu engkau lebih dari sebelum. Lebih dari apa? Saudara, saya percaya bahwa ini musim yang baru adalah musim di mana Allah akan membangun kembali kehidupan kita. Saya udah ngalaminnya. Momen di mana Tuhan merestrukturisasi dan membangun kembali. Maukah saudara mengalami juga momen di mana Tuhan membangun kembali hidup kita? Apapun yang saudara rasa Tuhan, saya harus mulai lagi dari awal. Saya harus rintis lagi dari awal. Tapi Tuhan berkata, it's okay. Selama kamu bangun lagi bersama dengan aku, bukankah itu jauh lebih baik? Amin. Tuhan, saya harus mulai lagi dari awal. Ya gak apa-apa. Bukankah Allah kita adalah Allah yang memiliki awal yang baru? The God of the new season. The God of the new beginning. Tapi mari coba kita lihat hari ini. Renungan singkat ini. Lalu akhirnya pertanyaan muncul dalam hati saya mau jadi seperti Simon atau saya mau jadi seperti perempuan ini?
Dulu saya jawab, saya pengen jadi kayak perempuan ini aja deh. Saya nggak mau jadi seperti Simon. Tapi sekarang berubah. Saya berkata kepada diri saya pengen menjadi Simon, tapi nggak Simon yang begini. Saya pengen jadi Simon yang nggak begini, nggak seperti yang tertulis. Saya pengen jadi Simon yang mengundang Tuhan di rumahnya dan menyambut kehadiran Tuhan itu. Saya pengen jadi Simon yang begini. Saya pengen jadi Simon yang dipakai Tuhan untuk memulai sesuatu, merintis sesuatu, membangun sesuatu. Tapi saya juga ingin jadi Simon yang diberkati ketika Tuhan itu datang. Saudara, apa gunanya kita bangun bisnis dan kita nggak diberkati dengan bisnis itu? Apa gunanya kita punya keluarga tapi kita menderita dengan keluarga itu? Apa gunanya kita punya pernikahan tapi kita menderita dengan pernikahan itu? Apa gunanya kita punya pacar tapi menderita dengan pacar itu? Apa gunanya kita punya pekerjaan tapi menderita karena pekerjaan itu? Apa gunanya kita punya uang tapi menderita dengan uang itu? Tapi kalau kita mau kembali ke titik awal dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dulu saya selalu pikir saya pengen jadi perempuan itu, tapi saya juga berpikir saya pengen jadi seperti Simon. Saya pengen jadi seseorang yang membuka pintu buat Tuhan masuk. Saya pengen jadi seseorang yang membuka pintu supaya orang-orang bisa ketemu Tuhan. Saya ingin jadi Simon yang berbeda. The other version of Simon. Saya pengen jadi Simon yang mengundang Tuhan ke rumah saya, mengundang Tuhan ke bisnis saya, mengundang Tuhan ke pernikahan saya. Tapi saya juga ingin menjadi Simon yang diberkati oleh kehadiran Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Dalam perjalanan pelayanan, tiba-tiba saya baca sebuah artikel tentang seorang ibu yang sudah desperate, putus asa karena dia mendapati anaknya sudah dibawa ke dokter pengobatan dan tetap anaknya tidak bisa mendengar. Lalu akhirnya dalam keputusasaan si ibu itu mendengar ada sebuah konser KKR pujian penyembahan di Amerika, di salah satu kota di sana. Jadi si ibu bilang, saya mau bawa anak saya ke KKR pujian penyembahan deh. Siapa tahu anak saya bisa mendengar. Ya, jadi dia polos saja bawa anaknya ke KKR pujian penyembahan yang notabene anaknya nggak bisa mendengar. Tapi saudara, sesuatu terjadi di situ. Tiba-tiba si anak menunjukkan bahasa tubuh yang kok kayak lagi dengerin musik. Dan ibunya tiba-tiba ngetes, nak, kamu bisa mendengar? Yes mother, I can hear. Dan akhirnya mamanya kaget dan mamanya spontan, wow, berseru, orang-orang mulai cari tahu ada apa ini kok ibunya histeris sekali. Dan akhirnya mereka dibawa ke depan panggung bisa menceritakan apa yang terjadi. Only by a worship seseorang bisa dipulihkan. Gak didoain, gak ditumpangin tangan. Cuma ketika diizinkan si anak ini mendengarkan aluran penyembahan yang diurapi, mujizat itu terjadi. Di masa pandemik ini saudara, kita gak bisa menjamah orang, gak bisa tuh main tumpang tangan tuh. Tapi saya percaya ketika kita mulai bangun altar, something great is going to happen. Amin. Makanya tadi Ibu Yeni sempat berdoa dan menyampaikan pesan Tuhan dan dia berkata, seperti Elia, dia lihat ada awan kecil, tapi dia tahu hujan akan turun. Hari ini apa yang saudara lihat masih kecil, tapi percayalah kalau itu Tuhan yang mulai. Sesuatu yang mulainya sederhana bisa menjadi dahsyat. Sesuatu yang mulainya kecil bisa berdampak luar biasa. Amin. Amin. Saya ingin kita semua mari bangkit berdiri. Dan mari kita menghampiri Tuhan dengan tangan terangkat untuk menerima berkat yang berasal daripada Allah. We worship you. Oh, we worship you, Lord. Yeah, we worship you in this place. Haleluya. Oh, we worship you, oh Lord. Haleluya. Yeah, we worship you in this place. Haleluya. Oh Jesus, we worship you. Hari ini engkau yang sedang sakit,
sedang tertekan, yang sedang putus asa, yang sedang kehilangan harapan. Biarlah hari ini ada kuasa Yesus yang membangkitkan engkau. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan engkau. Dan secara khusus Tuhan menaruh di hati saya, kau yang hari-hari ini sedang merintis sesuatu, membangun kembali sesuatu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Perkenanannya ada atasmu. Kenapa yang akan kau mulai bersama dengan Tuhan tahun ini akan menjadi momentum di mana Tuhan mengangkat dan mempromosikan engkau kembali. Karena dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua dia berkata, aku akan memulihkan kembali tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang. Ya. Supaya engkau tahu dan orang-orang tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah. Amin. Mari angkat tanganmu. Mari kita menerima berkat yang berasal daripada Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai umat Tuhan. Yes. Sebab Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ada di pihakmu. Bahkan Yesus Kristus sebagai pembelamu. Dan jika Allah ada di pihakmu, siapa yang dapat menjadi lawanmu? Amin. Hari ini terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa. Yes. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan. Menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan. Amin.